Seperti yang gue bilang kemarin guys, jadi kan cerita creepypasta itu kan ada panjang banget tuh. Apalagi creepypasta dari Nest Godzilla itu kan bener-bener panjang ya. Serialnya ada 1 sampai 8, bahkan di part ke-8 itu ada 2 partnya lagi. Jadi untuk ngerangkum video ini gue itu butuh waktu 1 hari yang penuh, itu berduaan doang bareng sama Nest Godzilla. Jadi full ya gue baca ceritanya, supaya takutnya kalau misalkan gue bikin video ini ya harapan gue gak ada yang miss ceritanya. Jadi ayo dong guys, untuk kalian belum nge-like video gua ya, yang belum nge-like, ayo dong like sekarang juga, supaya kalau misalkan pas gua ngelihat like-nya itu banyak, ya gua makin semangat bikin video creepypastanya lagi. Dan harapan gua kali ini, semoga video kali ini itu bisa tembus sampai 1000 like. Jadi gue juga pengen gitu loh, like-nya itu banyak. Masa tiap gua bikin video like-nya itu nggak ada. Nah ada lagi nih guys, ternyata setelah gua ngeliatin statistik penonton game 90net itu adalah orang-orang yang belum subscribe. Jadi ayo dong sekarang kalian yang belum subscribe ke channel ini ya, kalian bisa subscribe sekarang juga, supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video baru. Masa iya kalian ngakunya penonton setia game 90net tapi belum subscribe sama sekali? Nah untuk kalian yang udah subscribe ke channel game 90net, gue ucapin thank you banget sebesar-besarnya, karena kalian masih stay tune, masih sohib, masih setia sama gua, masih menunggu video-video baru. Dan ya kurang lebih itulah pesan dari gua hari ini. Dan sesuai dengan janji gua di polling kemarin, kan gua bilang itu yang pollingnya rame itu akan gua up ceritanya. Kebetulan nih yang rame itu adalah Nest Godzilla. Jadi cerita kita kali ini adalah Nest Godzilla. Pada tahun 1980 merupakan masa-masa di mana dunia game berkembang dengan sangat laris. Gamenya rame banget, banyak yang main. Belum lagi di tahun segitu yang paling populer adalah mesin arcade. Nah di dalam mesin ini kalian bisa memainkan game-game simple kayak Pac-Man, Yoshi's Revenge, Jungle Hunt. Cuman masalahnya timbul nih, rupanya mesin arcade itu nggak bertahan cukup lama, karena pada tahun 1983 mesin arcade itu sudah mulai nggak ada yang main lagi. Lalu lanjut ya masuk ke tahun 1985. Di tahun ini barulah era Nintendo mulai masuk untuk ngeluarin game-game mereka kayak Duck Hunt, Wrecking Crew, dan yang paling laris adalah game Mario Bros. Lanjut di tahun 1988 barulah dirilis kembali game yang berjudul Godzilla Monster of Monster. Nah, Godzilla Monster of Monster ini adalah game official dari Nintendo sendiri. Di dalam game ini itu menceritakan kalian akan bermain sebagai monster kaiju, dan di sini kalian bisa memainkan karakter Godzilla dan juga Mothra. Tujuan dari permainan ini kalian harus mengelilingi 8 jenis planet, diantaranya ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, Neptune, dan yang terakhir adalah planet X. Di setiap planet itu kalian juga akan bisa menemukan monster kaiju, dan ternyata setiap bos kaiju yang akan kalian temukan di sini juga punya nama tersendiri. Contohnya kalau di Bumi kalian akan menemukan monster kaiju yang bernama Moguera. Nah untuk monster kaiju yang lain di sini ada Varan, Baragon, Hedorah, Gigan, Mecha Godzilla, dan final bossnya adalah King Ghidorah. Nah creepypastanya itu baru dimulai. Jadi ceritanya di sini itu kan ada seorang anak laki-laki bernama Zack Harry. Anak ini itu juga punya seorang pacar dan nama pacarnya itu adalah Melissa. Cuman sayangnya si Melissa itu diduga punya penyakit gangguan mental, dan kemungkinan juga gangguan mental ini itu diduga muncul semasa trauma ketika si Melissa itu masih kecil. Si Zack ini juga cerita nih, ketika mereka sedang ngedate berduaan, rupanya si Zack itu suka ngelihat tingkah laku Melissa itu cukup aneh. Yaitu si Melissa ini itu suka ngelihat ke arah langit-langit, dan yang bikin gak asiknya itu adalah si Melissa itu sering banget cuekin si Zack, alias dia itu jarang banget ngomong sama Zack Harry. Gak lama setelah itu di sini tiba-tiba muncul sebuah momen yang gak begitu menyenangkan, yaitu Melissa tewas dikarenakan ditabrak oleh mobil truk. 1 tahun kemudian ketika Zack udah tumbuh dewasa, dia bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Billy. Di sini si Billy itu memberikan game Godzilla Monster of Monster sebagai hadiah untuk Zack. Setelah gamenya dimainkan, awalnya itu nggak ada yang aneh. Zack memainkan karakter Godzilla di awal game melawan musuh-musuh kroco.
Cuman ketika battle melawan Gezora, musuh yang ada di bumi, tiba-tiba layar monitornya itu mengalami glitch. Parahnya lagi, waktu yang ada di dalam game ini terus berjalan dan HP Godzilla terus berkurang sampai Zack pun kalah. Si Zack itu langsung merestart game tersebut dan memainkan kembali, dan anehnya sekarang Zack bisa mengalahkan Gezora. Cuman ketika Gezora kalah, muncul bercak darah di layar monitor. Di sini Zack menghiraukan segala keanehan yang terjadi. Ia memasuki map yang kedua dan melawan Moguera. Nah, harusnya karakter asli Moguera ini kan berukuran sama dengan Godzilla. Tapi anehnya, Moguera di sini itu memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Anehnya lagi, Zack juga menemukan karakter Titanosaurus yang harusnya itu nggak bakalan muncul di dalam game Godzilla Monster of Monster. Cuman tetap aja ya, Zack di sini bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa ada halangan sama sekali. Setelah menjelajahi planet Bumi dan juga Mars, kali ini Zack menemukan planet yang nggak ada di dalam game originalnya, yaitu planet Platos. Awalnya si Zack itu mengira kalau gamenya ini itu mengalami glitch lagi. Karena harusnya kalau misalkan di versi originalnya di game yang asli itu kan ketika dia sudah masuk ke planet Bumi, Mars, di planet selanjutnya itu adalah Jupiter. Tapi ketika si Zack memainkan game yang satu ini, dia malah masuk ke planet Platos, yang harusnya planet ini itu juga nggak pernah dikatakan ada di dalam game Godzilla Monster of Monster. Di sini Zack menemukan lantai mini boss yang berwarna biru, dan logo dari planet ini juga berbeda dengan planet Jupiter. Ditambah lagi, ada satu bos baru yang bernama Biolonte. Di dalam planet ini, Zack berjalan di tempat yang gelap, diiringi dengan musik creepy, dan ia juga menemukan bulan merah yang kalau di zoom, kalian akan menemukan kepala seseorang yang terjebak di dalam bulan. Ketika Zack melawan mini boss, ternyata di dalam map kalian akan melihat mini bossnya adalah monster kaiju yang ditemukan di bumi dan juga Mars. Rupanya, setelah Zack berhadapan satu lawan satu, wujud dari mini boss ternyata berbeda, alias mereka telah bermutasi dan menjadi makhluk yang lebih kuat. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah ketika Zack memasuki map terakhir, rupanya ia menemukan logo berwarna merah. Di dalam video ini, Zack bertemu dengan bos yang disebut dengan nama Red atau The Hell Beast, binatang buas dari neraka. Red memiliki tinggi 105 meter dengan berat 66.000 metric ton. Di dalam scene ini yang bisa dilakukan Zack hanyalah berlari di tempat yang dipenuhi oleh api, langit yang gelap, dan dikejar oleh Red yang ujung-ujungnya Godzilla, karakter yang dimainkan oleh Zack. Ini ditangkap dan tiba-tiba ia memasuki planet Trans. Di dalam planet ini semua keanehan itu tetap ada, seperti melawan karakter bos yang gak ada sama sekali. Dan di planet Trans ini si Zack itu juga bertemu dengan karakter monster kaiju yang bernama Orga. Dan di planet Dementia ia juga bertemu dengan Maguma dan juga Manda. Di dalam planet ini si Zack itu juga bertemu dengan karakter yang disebut dengan nama Fast. Nah, Fast ini itu bisa dikatakan kayak NPC di dalam game Godzilla, dan tugas dari Fast itu adalah memberikan pertanyaan aneh, sekaligus ia juga bisa menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam
game Godzilla Monster of Monster. Nah, Fest memiliki bentuk bulat berwarna abu-abu, memiliki mata dan juga mulut. Dan seperti yang gue bilang, tugas dari Fest adalah memberikan Zack berupa pertanyaan aneh. Kayak, apakah kamu suka anjing? Apakah kamu berumur 18 tahun? Apakah bulan bisa berputar? Apakah matahari panas? Dan terkadang itu juga ada pertanyaan kayak, apakah kamu suka menyakiti orang lain? Nah, yang bisa dilakukan sama Zack ketika bertemu dengan karakter Fest itu adalah menjawab pertanyaan Fest dengan kata-kata yes or no. Nantinya Fest itu akan memberikan berupa kayak interaksi dengan karakter Godzilla si Zack, atau katakanlah kayak si Fest ini itu memberikan beberapa ekspresi aneh sesuai dari jawaban yang diberikan sama si Zack. Nah, yang paling menyeramkan itu adalah bos terakhir yang ditemui oleh Zack di planet Dementia. Setelah ia mengalahkan Maguma dan juga Manda, ia bertemu lagi dengan Red, the Hell Beast. Di sini, Red lebih agresif mengincar Zack. Lalu yang paling mengejutkannya lagi, di scene terakhir, Red tiba-tiba berhenti menatap ke arah layar monitor seperti menatap ke arah Zack. Lalu Red pun mengeluarkan teraungan suara yang sangat menyeramkan. Zack melanjutkan perjalanannya kembali. Kali ini ia memakai karakter Mothra untuk mengelilingi planet Entropy. Di sini, Zack merasakan atmosfer yang sama ketika ia menjelajahi planet Bumi, yang dimana ia menemukan bulan berwarna merah. Cuma bedanya, bulan kali ini itu adalah warna putih. Zack terus berjalan tanpa henti, dan setelah beberapa menit kemudian ia menemukan sungai yang tiba-tiba bulannya ini yang ada di langit tiba-tiba kayak kebelah dan mengeluarkan sosok humanoid yang ditenggelamkan ke dalam sungai. Setelah itu muncul sosok monster mengerikan yang disebut dengan nama Moon Beast. Setelah melewati monster Moon Beast, di sini Zack menemukan lagi sebuah minimap dengan warna yang cukup aneh. Yang bikin anehnya lagi, di dalam minimap itu juga ada simbol salib di dalamnya. Zack yakin kalau misalkan dia masuk ke dalam map yang satu ini, ia akan menemukan kuburan. Dan ternyata ketika ia masuk ke dalam, rupanya tempat yang ia kunjungi adalah kuburan. Zack terus berjalan menggunakan karakter Godzilla yang ia pakai, dan tiba-tiba ia bertemu dengan monster atau humanoid yang tinggi banget, warnanya biru. Humanoidnya ini melayang, dan sebutan dari humanoid ini itu adalah angel atau malaikat. Cuman sayangnya Red the Hell Beast tiba-tiba muncul kembali. Lalu di sini ia mengejar Zack, dan parahnya itu adalah malaikat yang muncul tadi ternyata malah dimakan oleh Red. Dari sinilah kemudian kekuatan Red menjadi semakin kuat dan tubuhnya itu bertambah besar. Zack terus berlari dari kejaran Red. Kali ini ia memasuki planet Zenith, planet yang terakhir, dan Zack berharap bisa bertemu dengan Fest supaya bisa mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi dengan planet Godzilla Monster of Monster yang telah ia mainkan. Kenapa tiba-tiba muncul karakter yang gak ada? Kenapa ada Red the Hell Beast? Lalu Red ini sebenarnya siapa? Kenapa semua monster yang ada di sana itu berubah drastis? Dan kenapa mapnya itu bisa berubah-berubah? Cuman semuanya itu berubah menjadi sangat mengerikan. Karena Zack menemukan Fest telah dibunuh. Semuanya dipenuhi dengan darah. Lalu pesan terakhir dari Fest adalah get out. Di dalam planet ini, hampir semuanya berwarna merah. Ia menemukan monster aneh dan berbagai jenis potongan tubuh manusia. Ada yang digantung dan ada yang dibakar hidup-hidup. Gak lama setelah itu, Zack tiba-tiba diserang oleh Red. Dan kali ini, Red menyerang Zack secara membabi buta. Bahkan semburan api dari Red itu lebih sakit dari sebelumnya. Nah, ceritanya, Zack menggunakan hampir semua karakter yang bisa ia gunakan. Dari Mothra dan juga Solomon. Cuman sayangnya, semua karakter yang ia pakai itu telah dimakan oleh Red, dan karakter yang tersisa hanyalah Godzilla. Zack di sini yakin banget kalau ia nggak akan bisa mengalahkan Red. Cuman di saat Zack ini terdiam, karakter Red rupanya tiba-tiba berbicara. Ia mengatakan, Zack nggak akan bisa menang. Aku sudah lama mengawasimu, dan aku akan memberi kamu sebuah rahasia. Akulah yang membunuh Melissa. Setelah itu, Red langsung memakan karakter Godzilla yang dimainkan oleh Zack.
Gak lama setelah itu, layar monitor dari Zack tiba-tiba menjadi gelap dan muncul tulisan game over. Rupanya hal yang paling mengejutkan itu tiba-tiba terjadi. Di sini Zack kembali menyala alias layar monitornya itu hidup lagi dan muncul sosok karakter malaikat atau angel yang tadinya dimakan sama karakter Red. Rupanya di sini malaikat ini itu mengaku kalau dirinya itu adalah Melissa dan ia juga bilang kalau Red telah memakan dirinya dan di sini jiwanya itu telah disiksa oleh Red di dalam neraka. Di sini Melissa itu juga mengatakan kalau Zack nggak bisa mengalahkan Red, maka Zack nantinya akan mengalami nasib yang sama dengan Melissa. Melissa memberikan sebuah kekuatan, yaitu dengan memberikan karakter baru yang disebut Acacius. Karakter ini itu ukurannya nggak sebesar Red, tapi kekuatannya itu luar biasa, yang pada akhirnya terjadi pertarungan dahsyat dan Red pun berhasil dikalahkan. Melissa berterima kasih kepada Zack dan ia juga mengatakan kita akan bertemu kembali di kemudian hari. Jadi itu adalah cerita creepypasta dari Nest Godzilla. Cerita yang cukup class, cukup aneh. Ya kalian bilang aneh juga wajar karena ini adalah creepypasta. Intinya di sini adalah Melissa itu dibunuh sama Red. Red ini, The Hellbeast, itu adalah karakter makhluk neraka yang ada di dalam game Nest Godzilla. Nah, Zack ini itu kaget rupanya Melissa itu dibunuh sama Red. Di sini itu ada kemungkinan kalau si Melissa sewaktu masih kecil mengalami trauma atau misalkan dia mengalami gangguan mental, itu bukan dikarenakan lingkungan hidupnya, melainkan bisa jadi Melissa memainkan Godzilla Monster of Monster. Nah, itulah dia video kita hari ini guys. Gimana ceritanya, seru atau enggak? Kasih gua like kalau kalian suka dengan video kali ini, dan share video ini kalau kalian suka dengan cerita creepypasta, supaya teman-teman kalian itu lebih tahu creepypasta itu serunya kayak gimana. So see you guys on the next video and see you again.